Setelah diceritakan oleh Aisyah, maka mereka pulang dan bersepakat dan berniat, bertekad di dirinya sendiri-sendiri. Ada yang bertekad, saya akan sholat dan tidak akan pernah tidur. Saya akan puasa terus dan tidak akan berbuka. Saya akan menjauhi istri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas tekad-tekad para sahabat tadi itu terdengar oleh Rasulullah. Rasulullah itu marah kepada mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Ekspedisi Iman, dimanapun berada, berjumpa lagi dengan kami tim Ekspedisi Iman. Kali ini kita ada di Gunung Bokong dan kita memasuki sesi segmen misteri. Tetap bersama kami, dengan saya Bang Narko dan teman saya Bang Hasan, dan juga ada narasumber kita adalah Ustadz Mizan. Kali ini kita akan mencoba mengulik tentang apa yang terkait dengan mutanatiun, ya. Dengan tema jauhilah al-mutanatiun. Nah, ini apa Ustadz yang dimaksud dengan al-mutanatiun ini, Ustadz? Okay. Para sahabat Ekspedisi Iman, jadi al-mutanatiun itu adalah orang-orang yang melampaui batas di dalam agama, atau bahasa lain dalam fikih al-ghulu fiddin, orang-orang yang berlebih-lebihan dalam mempraktekkan melaksanakan ajaran agama, ajaran Islam. Hal ini kita bisa lihat Rasulullah SAW pernah didatangi oleh sahabat-sahabatnya di suatu hari. Mereka bertemu dengan Aisyah radhiyallahu anha. Lantas para sahabat ini bertanya tentang sholatnya Nabi, tentang puasanya Nabi, tentang ibadahnya Nabi. Setelah diceritakan oleh Aisyah, maka mereka pulang dan bersepakat dan berniat, bertekad di dirinya sendiri-sendiri. Ada yang bertekad, saya akan sholat dan tidak akan pernah tidur. Saya akan puasa terus dan tidak akan berbuka. Saya akan menjauhi istri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas tekad-tekad para sahabat tadi itu terdengar oleh Rasulullah. Rasulullah itu marah kepada mereka, mengumpulkan mereka dan mengatakan, apakah Anda yang mengatakan ini, dan ini? Padahal sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah daripada kalian. Sesungguhnya aku adalah orang yang paling dekat kepada Allah daripada kalian. Tetapi aku itu sholat juga tidur. Aku puasa juga berbuka. Bahkan aku juga menikahi para wanita. Maka barang siapa yang membenci ajaranku, maka mereka bukan termasuk golongan umatku. Maka al-mutanatiun adalah orang-orang yang melampaui batas-batas syariat yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, sehingga melampaui batas, berlebih-lebihan, hingga mereka menjadi rusak. Bagaimana pandangan Islam terkait mafhum al-mutanatiun yang ada di masyarakat, Ustaz? Ya, jadi di tengah-tengah masyarakat itu dikesankan al-mutanatiun, orang-orang yang melampaui batas itu adalah orang-orang yang ekstrim. Ekstrim dari aspek orang-orang yang ingin menegakkan ajaran Islam secara murni, secara menyeluruh, itu dianggap ekstrim. Misalnya ketika ada yang menyatakan ini hari ini riba itu kan dinamakan dengan bunga, ya, akhirnya kan menarik itu bunga. Nah, ini dikatakan sesuatu yang lumrah, biasa. Kalau nggak pakai riba itu nggak akan bisa berkembang bisnisnya. Nah, orang yang menyatakan riba itu haram, jangan pakai
riba, utang yang riba, itu dikatakan adalah orang-orang yang ekstrim, yang berlebih-lebihan, tidak ikut yang pada umumnya. Maka ini yang berkembang di masyarakat. Maka pandangan seperti ini itu pandangan yang keliru. Justru orang-orang yang terasing adalah orang-orang yang memperbaiki ajaran Islam yang hari ini di masa kita itu banyak dirusak oleh kaum muslimin sendiri, oleh manusia. Sehingga orang yang berpegang teguh dengan ajaran Islam, dengan batas-batas Islam, itu seperti kalqabid bil jamroh, seperti orang yang memegang bara api. Kalau dibuang, maka bara apinya terlepas. Maka dipegang terus, tangan terbakar. Terbakarnya tangan itu masih lebih baik daripada terbakarnya kita di dalam api neraka. Dan orang yang terasing karena ingin agar umat Islam kembali kepada Islam secara utuh, itu adalah orang-orang yang beruntung nanti mendapatkan ridho dan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Terus ini lantas apa yang harus seharusnya dilakukan terhadap al-mutanatiun ini? Oke. Jadi memang di dalam salah satu hadis jelas Rasulullah mencela al-mutanatiun. Riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, itu beliau mengatakan halakal mutanatiun. Sampai diulang 3 kali. Celaka dan rusak al-mutanatiun, orang-orang yang melampaui batas-batas ajaran Islam. Sampai diulang oleh beliau sampai 3 kali. Artinya orang-orang yang melampaui batas syariat hingga menyiksa dirinya sendiri, padahal syariat itu tidak menyiksa manusia, justru malah memudahkan manusia, membuat kehidupan manusia menjadi teratur. Nah, ada orang yang al-mutanatiun itu tergolong yang menggampangkan syariat. Wes, dosa sedikit aja nggak apa-apa, dosa kecil aja nggak apa-apa, ribanya kecil nggak apa-apa. Atau kemudian, wes sekarang itu nggak usah ngomong tentang Islam yang kafah. Sekarang itu sudah zamannya modern. Islam yang kafah itu, apalagi pengen menerapkan syariat Islam, itu sudah nggak zamannya hari ini. Sekarang itu zamannya adalah zaman-zaman demokrasi. Nah, maka syariat Islam itu hendaknya sesuai dengan zaman. Nah, ini menggampangkan. Ini juga termasuk al-mutanatiun. Maka kita harus yang pertama mempelajari Islam itu secara utuh dan benar. Jadi sesuai dengan batas-batasnya. Kalau itu wajib, wajib. Kalau itu haram, haram. Kalau sunnah, ya sunnah sesuai dengan hukumnya, tidak mengubah-ubah. Yang berikutnya, kita mencari circle-circle yang bukan termasuk al-mutanatiun, yaitu orang-orang yang istiqomah dengan batas-batasan syariat tadi itu, tidak melanggar. Yang berikutnya adalah saling nasihat menasehati. Demikian. Jazakallah Ustaz. Sahabat ekspedisi iman yang dirahmati Allah, demikian tadi pembahasan kita di segmen Semis yang episode 23 tentang jauhilah al-mutanatiun. Semoga sedikit yang kita sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Insya Allah kita berjumpa lagi pada Semis berikutnya. Tetap stay bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.